Oke guys, selamat siang, kembali dengan Alfa Marjono. Hari ini saya akan coba meliput di salah satu perkebunan jambu yang ada di daerah Sawangan. Nah, kebetulan di perkebunan ini sedang melakukan riset atau inovasi gimana caranya membuat pestisida menggunakan bahan-bahan hasil pertanian. Salah satunya adalah, dalam hal ini adalah gadung. Nah, seperti kita tahu, gadung ini adalah sejenis tanaman merambat ya. Tingginya bisa sampai 5-10 meter. Nah, gadung ini zaman dulu dipakai untuk pengganti nasi ya, pas zaman penjajahan dulu. Nah, tapi tetap harus dilakukan pengolahan dulu. Kalau nggak diolah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Gadung ini mengandung yang namanya asam cyanida. Asam cyanida ini sangat berbahaya sekali, atau dia bisa menyerang syaraf manusia sehingga bisa berakhir ke kematian. Selain itu dia juga mengandung yang namanya Dioscorin. Dioscorin ini adalah racun juga di beberapa negara Afrika. Itu digunakan sebagai untuk racun monyet, dan bahkan ada yang dipergunakan sebagai untuk melapisi panah, sehingga pada saat digunakan panah itu sangat beracun. Selain itu juga mengandung yang namanya diosgenin dan diosin ya. Oke, langsung saja kita akan meluncur ke TKP untuk melihat proses pembuatan pestisida alami ini. Oke, jangan lupa bantu subscribe dan dukung channel saya terus, biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video baru saya. Oke, selamat mengikuti liputan saya selanjutnya. Ya, ini kita udah nyampe ke dalam kebunnya. Nah, ini sebelum saya lanjut ke prosesnya, ini saya mau tunjukin yang namanya buah gadung tuh kayak apa. Nah, ini tolong diperhatikan, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah lihat. Nih bentuknya buah gadung kayak gini nih ya. Pohonnya kayak apa sih? Nah, ini sebelahnya ada nih. Nih, bisa deketin nih. Ya. Ini pohonnya nih. Ya. Ini pohonnya kayak gini. Dan buahnya kayak gini. Ya. Nah, ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat pestisida. Pestisida, tapi pestisida alami, organik lah istilahnya, dan ini sangat bagus untuk kesehatan ya. Jadi mengurangi unsur kimia dalam memberantas hama-hama tanaman. Oke guys, kita langsung ke tempat produksi gadung yang mau dipakai untuk ini ya, pestisida alami tadi, organik ya. Nah, kita kebetulan hari ini bisa ketemu dengan pakarnya nih, dengan pakar yang biasa ngutak-ngatik atau bikin inovasi, baik pupuk organik ya, pestisida organik seperti ini. Nah, ini kebetulan kita bisa ketemu dengan Pak Haji Sukron ya. Beliau ini sangat ahli dan seorang praktisi yang biasa ya bengkelin lah, jadi bengkel seperti itu. Oke, ini. Oke, selamat sore Pak. Sore, Haji. sore. Iya. Nah, ini saya mau nanyain gimana sih proses pembuatan pestisida, apa namanya? Pestisida Nabati. Ini dari tanaman ini, gadung ini tadi. Bisa diceritakan urut-urutan pembuatannya, Pak? Baik. Ini kita buatkan di masing-masing jenis. Nanti kita satukan. Yang pertama itu bahan bakunya adalah ini dari ubi gadung. Iya. Nah, ubi gadung ini Gadung. pertama dikupas. Ini nanti Ya. seperti ini. Dikupas. Setelah dikupas, lalu diparut. Bukan diparut, Potong-potong ya. iris. Nah, diiris-iris. Irisan keripik. Oh, seperti itu. Nah, setelah diiris keripik, direndam di air bersih. Harapannya racunnya keluar. Oke. Jadi ada dua di sini yang dimanfaatkan. Yang pertama itu ubinya itu untuk
keripik. Lalu racunnya untuk nekan hama di tanaman jambu biji merah. Oke. Itu termasuk pestisida nabati. Oh gitu. Yang kedua, ini ada buah berenuk. Nah, Berenuk. Ada berenuk contohnya itu. Pak? Nah, contohnya udah dibuang. Oh, udah Ini dibuang ya? udah masuk pengolahan lebih dulu. Ini buah berenuk ini dikeluarkan isinya, lalu dihancurkan, langsung kita treatment dalam tong 200 liter ini. Yang itu ya? Iya. Oke. Lalu yang kedua, daun mimba. Daun mimba itu ditumbuk sampai halus. Setelah itu kita taruh dalam tong. Itu media tambahnya adalah air kelapa. Air kelapa tua atau air kelapa tua? Air kelapa tua. Iya. Oke. Nah, kita treatment masing-masing jenis bahan. Setelah itu jadi baru kita jadikan satu selama 10 hari, lalu kita aplikasikan ke tanaman. Oh, jadi nanti sorry, ini apa namanya tadi? Gadung yang sudah diparut, apa dipotong-potong seperti keripik tadi, nanti dimasukkan ke dalam tong situ ya? Iya. Oke. Harapannya racunnya keluar. Lalu bahan ubinya itu yang udah dipotong seperti potongan keripik diangkat, dibersihkan berikutnya. Selanjutnya nanti siap untuk dijadikan keripik. Oke, seperti itu. Iya. Jadi dari gadung ini bisa untuk keripik. Tuh. Rendaman airnya bisa dipakai untuk Biopestisida. Biopestisida. Wah, menarik sekali ini. Wah, ini bisa menghemat ini ya, menghemat untuk para petani-petani bisa menghemat pestisida ya. Hampir 80%. Wow, gila. Luar biasa. Luar Dan biasa yang gak berhemat kalah ya. penting adalah hasil perlakuan ini buahnya aman dikonsumsi. Oke. Aman dikonsumsi. Itu Itu jauh keripik lebih. itu tadi Pak ya? Iya. Keripik. Ngomong-ngomong ini keripiknya sudah diproduksi apa belum Pak ya saat ini ya? Ini dalam proses. Sebelumnya kita sudah lakukan. Itu kita konsumsi sendiri. Ini dalam skala yang lebih besar. Ini insya Allah ke depan ini ada di atas 2 ton yang kita buatkan dari ubi gadung. Tentu ini nggak mungkin kita makan sendiri. Iya. Pasti kita bagi-bagi keluar juga. Iya. Alias tidak gratis juga. Beli. Dan untuk bisnisnya, Pak boleh kita ngelihat ke sana Pak ke tempat Silakan. itunya. Ya ini kita mau coba lihat ke tempat ininya, tong-tongnya, ya, tong yang sudah diisi apa namanya, sudah diisi gadung, terus apa tadi? Nah ini yang gadung. Nah gadungnya ini airnya ngomong-ngomong airnya air kelapa ini? Ini air bersih kalau Air- ini. Oh gitu. Air sumur. Ada mata air. Air mata air terus. Nah ini lalu kita masukkan gadung yang udah boleh ngiris. Sudah Kita rendam. Coba Pak, maaf bisa saya deketin lagi, diambil lagi. Nah ini potongannya potongan tipis-tipis seperti ini ya. Nah, ini dia. Nih, oke, ini direndam pakai air putih biasa ya. Biasa. Nah ini nanti ngomong-ngomong airnya nanti air yang ini tadi air bekas rendaman ini nanti dipakai yang untuk pestisida nabati tadi ya? Iya. Itu buat biopestisida. Biopestisida. Buat nekan hama. Yang dicampur dengan apa tadi? Campur dengan fermentasi dari daun mimba. Daun mimba. Termasuk buah berenuk. Nah ini daun mimba. Ini daun mimba ya? Daun mimba. Oh daun mimba kayak gini. Nah ini masih kelihatan bentuknya. Ini hasil fermentasi. Oh udah difermentasi. Ya. Lah ini tadi yang fermentasi daun mimba tadi menggunakan apa tadi? Ini pakai air kelapa. Air kelapa ya? Pakai air kelapa, Nah. pakai bakteri dan tetes tebu. Oh ada tetes tebunya juga. Nah, sekali. Yang kedua, ini dari buah maja, Buah maja. buah berenuk. Buah maja ya. Iya. Buah maja. Ini sudah disortir, sudah Baunya memang seperti bikin pusing ini memang. pusing. Ini makanya hama akan lari kalau mencium bau ini ya. Nah ini dia medianya, kita udah turunin. Oh seperti itu nih teman-teman ya. Iya. Ini buah maja tadi Pak ya? Iya. Oke. Ini limbah dari hasil fermentasi. Oke siap. Nah, ini kira-kira baunya begitu adanya. Ya. Oke. Sifatnya tidak mematikan, ini tidak mengandung racun total, tapi sifatnya menekan. Oh, Ya. prosesnya ada seperti itu ya. Nah, tinggal kita campur, setelah kita campur sesuai dengan komposisinya, lalu udah siap diaplikasikan ke tanaman. Oke. Nah, nanti untuk komposisi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa chatting ke saya, nanti saya biar nanya ke Pak Haji Sukronnya ya. Jadi ini teman-teman petani yang pengen hemat pestisida,
dan ini jauh lebih aman ya, jauh lebih aman daripada pestisida. Betul. Ini bisa mengusir hama tanaman. Ya ini hama tanamannya kira-kira apa aja kira-kira Pak ya yang bisa diusir dengan ini ya? Ini yang pertama itu dari lalat. Lalat. Terus yang kedua lagi ada kutu putih. Kutu putih. Nah ini nanti akan ada campuran namanya itu cuka kayu atau asap cair. Asap cair. Ya buat menekan fungi. Oh gitu. Fungi. Nah fungi itu fungsinya kalau di dalam batang atau ranting itu nggak ada fungi, potensi tumbuh tunas plus bunganya sangat memungkinkan. Wah mantap. Tapi kalau funginya masih ada di batang, itu kemungkinan nggak mungkin bisa nembusin tunasnya. Sehingga kalau tanaman itu banyak fungi, otomatis produktivitas rendah. Oke, seperti itu ya. Jadi penjelasan ilmiahnya seperti itu. Betul. Oke Pak Haji, nanti barangkali ada kesempatan lain kita akan lebih detailkan lagi cara membuatnya lebih detail lagi, bisa Pak Haji ya? Siap. Oke, nah, oke gitu aja Pak Haji. Terima kasih informasinya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para petani-petani kita yang saat ini mungkin harus bisa menekan biaya produksi pertanian. Karena hari ini pun kita dengar kabar nyari pupuk pun susah. Apalagi pestisida mungkin ada tapi mungkin harganya akan mahal. Oke, selamat siang Pak Haji. Siang. Oke, demikian liputan saya di area perkebunan jambu kluthuk merah ini. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai proses pembuatan pestisida nabati ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi para petani-petani kita yang tentunya akan bisa menghemat pestisida tadi ya. Tolong bantu dukung channel saya terus biar saya lebih bersemangat lagi dan bisa menghasilkan video-video yang lain yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Like, share, dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video baru saya. Oke, selamat mencoba.